Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra Pratama dengan NIM 167. Perkenalkan, nama saya Aistika Lestari dengan NIM 119. Perkenalkan, nama saya Mesya Rosita dengan NIM 165. Perkenalkan, saya Noviana Nadia dengan NIM 043. Perkenalkan, nama saya Indah Kusma Dewi dengan NIM 023. Di sini kami akan interview Bapak Rizky Pratama selaku dosen pelayanan prima. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Putra Pratama dari administrasi perkantoran. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Rizky Pratama. Boleh tahu alamat rumah atau kos di mana, Pak? Nah, saat ini saya tinggal di sekitar kampus pusat di Jakal Bawah. Boleh tahu juga riwayat pendidikan Bapak sebelumnya? Saat ini saya berarti lulusan sarjana manajemen di Telkom. Kemudian saya lanjut di jurusan administrasi di ITB. Dua-duanya basic ilmu saya dalam manajemen dengan konsentrasi manajemen pemasaran. Salah satu anggota dari kaum Kedamatan ingin mengenalkan diri. Nama saya Nafia Randulian. Di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan. Dan yang pertama itu, tahu nggak Pak, Bapak masuk WI itu sejak kapan? Saya masuk kuliahnya sejak tahun 2022. Seingat saya awalnya masih di FEB jurusan S1 PADP sama ada 4 ADP berarti. Berarti masuk di ngajar di vokasi itu sejak 2022 atau sejak kapan? Sejak awal ya udah langsung dibagi, terus saya ngajar di S1 sama ngajar di D4 nya juga, tugasnya juga Di administrasi perkantoran itu Pak. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya itu, matkul yang Bapak ajar sekarang itu ada berapa Pak? Sekarang saya ngajar 3, semuanya kayaknya basicnya bersama manajemen. Ada organisasi di semester awal, ada pelayanan prima di semester 3, sama ada administrasi bisnis di semester 5. Berarti itu yang di ADP, yang D4 atau yang S1 juga? D4 aja sekarang, udah ada S1 lagi. Udah nggak ada S1. Baik ya Pak, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yang lain. Selanjutnya akan dibawakan saya. Maka saya bisa cerita dari salah satu ketua anggota kelompok 8. Apa yang membuat Bapak tetap menjadi dosen? Apa yang membuat saya tetap menjadi dosen? Kalau ada segaris ke belakang, berarti memang keinginan orang tua saya sebenarnya yang pengen saya bekerja jadi dosen. Karena sebelumnya sebenarnya saya kerja normal, karyawan seperti biasa. Kemudian ada pembukaan di WD, orang tua meminta saya untuk mendaftar. Saya memenuhi perintah orang tua dan ridho orang tua, akhirnya saya daftar. Alhamdulillah lulus di persiapannya sampai sekarang sudah jadi dosen tetap. Berarti ini pure keinginan orang tua atau keinginan Bapak? Betul, ini adalah keinginan orang tua saya. Saya percaya bahwa ridho orang tua akan mempermudah segalanya nanti. Jadi saya ikutin bukan perintah ya, keinginan orang tua saya. Cara menjaga motivasi Bapak untuk terus belajar dan berkembang menjadi dosen? Untuk motivasi untuk terus belajar, kalau saya sebenarnya nggak ada motivasi tertentu mungkin untuk belajar, karena toh belajar sifatnya terus menerus, nggak harus kuliah kan ya, nggak harus mampu atau mendapatkan gelar. Jadi saya lakuin saja sebenarnya. Kalau untuk motivasi mengajar, sejujurnya saya hanya melaksanakan apa yang job desk saya diminta untuk mengajar mata kuliah ABC, maka saya mengajar mata kuliah ABC. Karena ini basicnya adalah profesional kan ya, saya ngajar jadi dosen, teman-teman jadi mahasiswa sebagai mahasiswa profesional juga datang ke kelas buat kuliah sama seperti saya jadi seorang dosen. Kalau saya akan melihatnya kayak gitu sih. Berarti tidak ada motivasi tertentu? Tidak ada motivasi tertentu selain tentu masuk sini. Balik lagi kalau kita harus mundur karena keinginan orang tua saya, maka motivasi saya adalah membahagiakan kedua orang tua saya pasti. Baik, selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aistika Lestari. Saya salah satu anggota dari kelompok 7. Sebelumnya saya akan bertanya 2 pertanyaan Pak. Yang pertama itu cara menyiapkan materi setiap semester itu kira-kira Bapak bagaimana? Kalau saya sebenarnya beberapa mata kuliah di semester itu ada modulnya. Sayangnya di mata kuliah ini modulnya belum selesai, baru bisa saya bagiin itu modul di pertemuan pertama. Mata kuliah lain saya lagi
menyiapkan modulnya di pemasaran sama organisasi, itu modulnya jauh lebih sempurna, jauh lebih banyak, jauh lebih bagus sumbernya. Baru kemudian saya bikin materi presentasinya. Jadi wordnya dulu, baru kemudian ke presentasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, metode favorit dalam mengajar Bapak itu seperti apa? Kalau teman-teman perhatikan, saya sebenarnya menganggap teman-teman itu sudah dewasa. Jadi asumsi saya adalah kita sama-sama bertanggung jawab. Kalian datang ke kuliah berarti untuk mendengarkan proses perkuliahan tersebut, tugas dan sebagainya. Makanya kalau teman-teman perhatikan, kalau ada yang bisik-bisik ribut selama tidak begitu mengganggu perkuliahan, biasanya saya acuhkan. Saya tetap melanjutkan presentasi saya karena balik lagi sama-sama dewasa, sama-sama menghargai. Saya datang kuliah, saya datang untuk mendengarkan materi sama. Jadi terus mengajar saya biasanya seperti itu. Apakah ada kelas atau tidak sangat-sangat tergantung dari mata kuliah dan pertemuan tersebut. Jadi nggak ada satu hal yang baku. Sangat tergantung proses di kelas belajar seperti apa. Di mata kuliah yang sama mungkin akan ada metode yang berbeda antara kelas 1 dan kelas lainnya, tergantung teman-teman sebagai mahasiswa di ruang tersebut seperti apa. Berarti itu tergantung kesadaran mahasiswanya sendiri. Itu yang pertama, karena balik lagi siswa sama mahasiswa, teman-teman semester 3 harusnya udah sadar itu ada sedikit perbedaan antara waktu jadi siswa, mungkin semuanya disuapin, ini buku-bukunya, ini saya kasih filenya. Semester lalu sebenarnya saya sempat seperti itu, tapi kayaknya nggak dibaca juga. Jadi kayak tadi saya cuma ngasih buku referensi yang saya bagi, ini judulnya, ini penerbitnya, ini tahun terbitnya. Silahkan cari kalau kalian mau cari. Saya kayak gitu sekarang gitu ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu Bapak. Nama saya Indah Kusma Dewi, saya salah satu anggota dari kelompok 7 ini. Di sini saya mau mengajukan 2 pertanyaan saja. Yang pertama yaitu apa sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjadi dosen ini? Tantangan, menurut saya tantangannya mungkin di jarak kali ya, karena saya tinggal di pusat. GK lumayan jauh, pun itu Wates juga lumayan jauh, jadi mungkin perjalanan yang jauh membuat kadang badal nanti tambah ketemu di kelas siswa yang tidak kooperatif, sehingga membuat saya sedikit terganggu. Tapi balik lagi karena mungkin saya sedikit tidak acuh ya, balik lagi karena dewasa teman-teman, jadi saya seperti yang teman-teman lihat. Tapi mungkin kesulitan utamanya sih di jarak. Tapi mungkin agak kesulitan ya kalau misalkan saya harus tinggal di Gunung Kidul, karena kebetulan saya ngajar juga di Wates. Jadi mau nggak mau kesulitan tersebut tidak bisa dikurangi, tidak bisa diatasi, harus seperti itu. Itu mungkin akan jadi kesulitan sampai dengan yang akan datang. Lalu selanjutnya bagaimana solusi Bapak dalam menangani mahasiswa yang mungkin ada kesulitan dalam materi yang Bapak sampaikan? Bagaimana solusi saya untuk menangani mahasiswa yang kesulitan kalau ada materi yang saya sampaikan? Seperti biasa di setiap akhir sesi saya akan selalu ngebikin sesi tanya jawab, baik itu ada pertanyaan atau tidak, selalu saya buka sesi tanya jawab tersebut. Atau contohnya kayak tadi teman Anda yang saya panggil tadi, karena dia tidak pernah datang ke kelas, mungkin saya akan panggil secara personal, atau saya tanya temannya. Kurang lebih pendekatan saya akan seperti itu, di samping asumsi saya bahwa kalian sudah dewasa dan punya rasa tanggung jawabnya masing-masing. Ini Bapak, sedikit saja dari saya. Terima kasih banyak. Tadi yang terakhir Pak, dari pertanyaan dari kelompok 7, harapan dan saran untuk mahasiswa yang diajar. Harapan saya mungkin teman-teman mungkin punya tujuannya masing-masing kenapa ikut kuliah. Misalnya ada yang mungkin butuh ijazah saja untuk kerja, ada mungkin kuliah karena disuruh orang tua, misalkan ada yang mungkin karena pengen nambah relasi. Silakan Anda menggapai mimpi Anda masing-masing, karena toh kalau di kuliah masuknya sama-sama, keluarnya mungkin beda-beda. Mungkin ada salah satu dari kalian yang lulus duluan. Harapan saya semoga teman-teman bisa menggapai apapun cita-cita yang kalian inginkan. Kalau saya sih paling seperti itu.
Untuk saran Untuk sarannya berkaitan dengan Perkuliahan. saran berkaitan dengan perkuliahan, terutama di mata kuliah depan saya. terutama di mata kuliah saya. Saran saya mungkin teman-teman lebih aktif ketika ada pertanyaan. Saya harapkan ada pertanyaan yang timbul, karena kalau saya hanya menyampaikan materi kan sebenarnya teman-teman bisa nonton dari YouTube, dari sumber-sumber lainnya, nggak ada diskusi yang jalan di perkuliahan. Sedangkan konsep perkuliahannya ya diskusinya itu. Sayangnya saya tidak, tentu saya tidak bisa memaksa ya, Anda tanya ini ya, tentu itu harus datang dari keinginan Anda masing-masing, merasa pengen bertanya atau tidak. Saya sih harapan saya atau saran saya ya lebih aktif di sisi tanya jawab tersebut. Kalau ada pertanyaan, ada opini, saya juga kan bilang di awal, di kelas saya opininya terbuka. Mungkin Anda merasa punya pendapat yang berbeda, punya bacaan yang berbeda, misalkan silakan saya disampaikan, mungkin jadi informasi buat yang lainnya. Toh saya mungkin nggak 100% bisa ngebaca, saya juga punya keterbatasan kan ya. Saran saya sih seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawaban dan sarannya untuk kami. Sekian interview dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.